Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gua Om Ardi ya. Jam istirahat, waktunya share mengenai apa-apa aja soal kredit, Bang ya. Nah, siang ini gua mau share nih. Apa yang terjadi jika yang minjem duit di bank meninggal dunia? Aduh, jangan sampai kita pulang ke rahmatullah bawa hutang ya nggak? Amit-amit ya nggak? Nah, makanya teman-teman gue langsung aja nih ya. Apa yang terjadi sih kalau meninggal? Cuman dua. Yang pertama ditutup sama asuransi. Yang kedua, ahli waris melanjutkan kreditnya. Nah, itu dia kan. Nah, gimana caranya supaya ditutup asuransi? Nah, teman-teman paling gini. Waktu dulu tanda tangan perjanjian kredit, tanya ke banknya, Pak, Bu, karena asuransi jiwa ini ada yang mewajibkan, ada yang opsional, ada pilihan, ya nggak? Untuk kredit ya. Ada yang mewajibkan, misalkan kebanyakan sih rata-rata kalau KPR ya, itu mewajibkan ya, kredit pemilikan rumah ya. Biasanya sih, mewajibkan. Tapi kalau kredit usaha ada yang mewajibkan, ada yang opsional. Bahkan kredit kur aja sebenarnya opsional, nggak wajib. Tapi kalau tempat gua sih rata-rata, pakai asuransi jiwa ya. Nah, kalau syukur-syukur nih asuransi jiwa langsung amit-amit ya teman-teman yang minjam kredit namanya yang tercantum situ ada yang tutup usia, maka asuransi akan mengcover sisa kreditnya, ya nggak? Nah, makanya tanyain tuh, "Pak, saya cover asuransi jiwa nggak?" Biasanya sih di-cover ya, atau biasanya sih mereka ngasih pilihan juga sih. Terserah Bapak mau cover nggak, tapi kalau Bapak, fine-fine aja sih ya terserah. Tapi yang namanya umur kan nggak ada yang tahu ya nggak, itu pilihan. Tanyain kalau emang cover ya syukur, alhamdulillah, "Pak, saya cover aja." Lebih baik teman-teman cover aja lah asuransi jiwa ya. Amit-amit ya, karena kita ada yang tahu temen kayak temen gue yang sebelah, dia sehat-sehat aja, tiba-tiba meninggal dalam usia 35 tahun. Dia punya kredit, usaha ya teman-teman temen gue di rumah ya. Ya syukurnya di-cover sama asuransi. Nah, kalau misalkan tidak di-cover, berarti kalau ada resiko tutup usia, maka ahli waris wajib melanjutkan kreditnya. Karena memang, di bank, namanya kredit tetap harus dilunasin ya. Maka kalau memang tidak tutup cover asuransi jiwa, maka ahli waris wajib nutupin cicilan bulannya sampai lunas. Itu. Nah, kalau sudah meninggal nih, pas lunas, gimana ngambil sertifikatnya ya nggak? Ternyata ngambil sertifikat kredit yang sudah meninggal orangnya, itu nggak semudah yang dikira teman-teman ya orang-orang ya. Gue pernah didatengin orang, "Pak, saya mau ngambil sertifikat atas nama bapak saya dulu kredit di bank tempat bapak nih." "Oh iya Bu, kapan lunasnya ya?" "Sekitar 5 tahun lalu." Nah setelah itu kan kita cek kan dokumen-dokumennya, "Ibu bawa dokumen apa aja?" "Aduh saya nggak bawa apa-apa Pak." Wah, jelas tidak mungkin Bank akan memberikan jaminan orang walaupun sudah meninggal kepada orang yang salah, takutnya dituntut orang-orang kan, kita sembarangan ngasih jaminan yang udah meninggal kan ke orang datang, "Ibu harus ada dokumen-dokumen pendukung Bu." Ya gue detailnya sih gue nggak tahu ya seperti apa detail apa jaminan dokumen pendukungnya. Cuman intinya bank tidak akan ngasih pada orang yang tidak berhak. Saya tanya, "Ibu anaknya bukan?" "Anak sih Pak." "Oh, anak kandung?" "Anak kandung?" "Oke, orang tua ibu ada, surat nikah?" "Aduh maaf Pak, dulu ibu saya nikah siri sama bapak saya." Nikah siri lagi bayangin, nikah siri jelas kan udah tidak ada dokumen, buku nikah pasti udah nggak ada kan. Jadi dia bilang, "Bu, mohon maaf kita di bank tidak akan menyerahkan kepada orang yang tidak berhak." Yang berhak itu seperti apa? Berhak itu yang sudah ditunjuk tunjuk surat secara kuasa oleh ahli-ahli waris lainnya, termasuk pasangan ahli waris, seluruhnya yang resmi melalui notaril seperti itu. Jadi ditunjuk tuh. Jadi misalkan nih, saya ditunjuk untuk ngambil sertifikat orang tua saya di bank. Orang tua saya udah meninggal. Gimana caranya? Saudara-saudara saya yang lain menunjuk kuasa kepada saya bahwa saya berhak untuk mengambil sertifikat di bank ini atas nama bapak saya. Misalnya seperti itu. Nah, itu pun juga harus dengan seluruh persetujuan pasangan-pasangannya. Kalau udah nikah, kan saudara-saudaranya mungkin udah nikah, harus tujuan pasangannya juga seperti itu. Dan itu
ngumpulin orang-orang itu kan nggak mudah ya nggak? Dan itu juga mereka adalah orang-orang yang resmi nikahnya, hasil pernikahan resmi. Nah yang datang ke saya hasil pernikahan siri. Wah lebih susah lagi, udah nggak mungkin lah ya. Yang resmi aja kita butuh penunjukan seperti itu kan. Apalagi yang hasil dari pernikahan yang tidak resmi. Dia agak ngotot sih, cuman ya saya bilang nggak bisa. Dia sempat ngotot, sempat marah ya, sempat marah-marah lah ya intinya ya. Cuman saya bilang nggak bisa. Jadi intinya, kalaupun kita mau ngambil sertifikat orang tua kita misalkan yang sudah meninggal di bank jaminkan dan kredit sudah lunas, kita harus minta surat penunjukan dari ahli waris melalui notaris untuk bahwa kita berhak untuk mengambil sertifikat itu di bank ini atas nama bapak saya. Seperti itu ya. Nggak semudah itu ya. Kalau saya main keluarin aja, tiba-tiba anak kandungnya bawa surat penunjukan resminya, saya ternyata udah ngasih ke orang lain yang sebenarnya tidak berhak. Waduh, bang kita kerja bisa dituntut ya nggak profesional banget kan seperti itu. Ini sih dokumen-dokumennya seperti itu. Tapi mungkin dokumen lainnya bisa tanya sendiri ke bank yang bersangkutan. Misalkan ada orang tua atau saudara yang meninggal dan sertifikatnya sudah lunas kreditnya, sertifikatnya mau diambil ya seperti itu. Aturan-aturan sendiri banyak sih. Tapi intinya harus ada surat penunjukan itu ya. Itu aja paling yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat dan pastinya bermanfaat. Dan sambil nunggu kur, kita makan siang dulu ya. Sekarang belum makan siang, lapar. Oke, selamat siang.